Apakah kalian pernah bertanya, bagaimana kehidupan setelah kematian? Apa yang terjadi pada orang tua kita atau leluhur kita setelah kita menguburkannya? Jika hari ini kamu meninggal, apakah amalmu cukup untuk menyelamatkanmu? Saat semua orang pulang dari pemakamanmu dan tanah menutup tubuhmu, tahukah kamu apa yang terjadi selanjutnya? Namun, apakah kalian tahu apa saja yang akan kita alami setelah kematian menjemput? Inilah 6 tahap perjalanan manusia setelah kematian menuju akhirat. Tonton dan simak sampai akhir agar kita tidak salah langkah dan tidak menyesal di kemudian hari. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar ada lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. 1. Alam barzakh. Alam barzakh adalah awal kehidupan setelah kematian atau biasa disebut dengan alam kubur. Ketika mata kita tertutup untuk terakhir kalinya di dunia, bukan berarti segalanya berakhir. Justru saat itulah perjalanan yang sebenarnya dimulai. Ruh yang selama ini berada di dalam jasad akan dicabut oleh malaikat maut dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan keimanan dan amal perbuatan seseorang. Setelah ruh dicabut, jasad akan dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Disinilah alam barzakh dimulai. Lalu apa sebenarnya alam barzakh? Alam barzakh adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat, tempat manusia menunggu hingga hari kebangkitan. Ia bukan dunia dan bukan pula akhirat, tetapi alam tersendiri dengan hukum yang berbeda. Allah Ta'ala berfirman, "Dan di hadapan mereka ada alam barzakh sampai hari mereka dibangkitkan." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100. Waktu di alam barzakh tidak sama seperti waktu di dunia. 1000 tahun di dunia bisa terasa seperti 1 hari, tergantung kondisi ruh seseorang. Saat semua keluarga pulang, saat tanah menutup tubuh kita, saat suara langkah kaki manusia semakin menjauh, kita benar-benar sendirian. Yang menemani kita hanyalah amal perbuatan. Rasulullah bersabda, mayit diikuti oleh 3 perkara, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 akan kembali, dan 1 akan tinggal bersamanya. Keluarga dan harta akan kembali, dan amalnya akan tinggal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah dikuburkan, 2 malaikat yang sangat menakutkan akan datang, yaitu Mungkar dan Nakir. Suara mereka menggelegar, pandangan mereka tajam, dan kehadiran mereka membuat gemetar. Mereka akan mendudukan mayit, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menentukan nasib. Yang pertama ditanyakan adalah, siapa Tuhanmu? Lalu, apa agamamu? Setelah itu, siapa nabimu? Bagi orang beriman, Allah akan meneguhkan lisannya. Allah Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Namun, bagi orang yang lalai, lisannya kaku, ia hanya mampu berkata, aku tidak tahu, aku hanya mengikuti apa yang dilakukan manusia. Setelah pertanyaan itu, kubur akan menunjukkan hakikatnya. Bagi orang beriman, kubur dilapangkan sejauh mata memandang, dipenuhi cahaya, lalu diperlihatkan tempatnya di surga, ruhnya diberi ketenangan dan harapan. Rasulullah bersabda, jika seorang mukmin menjawab dengan benar, maka dibukakan baginya pintu menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan bagi orang durhaka, kubur menyempit hingga tulang-tulang saling berhimpitan, kemudian dipukul dengan palu dari besi, dipenuhi kegelapan dan rasa takut, kemudian diperlihatkan tempatnya di neraka. Inilah azab kubur, dan ia adalah nyata. Di alam barzakh, banyak ruh yang menyesal. Mereka ingin kembali ke dunia, walau hanya sebentar, untuk sholat, untuk sedekah, untuk bertaubat. Namun semua itu mustahil. Penyesalan di alam kubur tidak mengubah apapun. Kesempatan hanya ada selama nyawa masih di badan. Dua, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan dari kematian.
Setelah manusia melewati kehidupan di alam barzakh yang panjang dan penuh penantian, akan tiba satu hari yang tidak pernah gagal datang. Hari yang telah dijanjikan oleh Allah sejak penciptaan manusia pertama. Hari itu bernama Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Pada hari inilah semua yang telah mati akan dihidupkan kembali, bukan sebagian, tetapi seluruh manusia tanpa terkecuali, dari Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir di akhir zaman. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kamu benar-benar akan dibangkitkan pada hari kiamat. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 16. Yaumul Ba'ats diawali dengan tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan pertama adalah pertanda kiamat dan matinya seluruh makhluk kecuali yang pencipta, yaitu Allah. Tiupan kedualah yang menandai dimulainya kebangkitan seluruh makhluk. Allah Ta'ala berfirman, dan ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka bangkit berdiri menunggu. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Pada hari kebangkitan, manusia keluar dari kuburnya masing-masing. Kita semua akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tanpa harta, dan tanpa kedudukan. Tidak ada yang bisa bersembunyi, tidak ada yang bisa menutupi aib. Semua kembali dalam keadaan hina sebagai hamba, berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Sahabat beriman, keadaan manusia saat Yaumul Ba'ats berbeda-beda sesuai dengan amal semasa hidup di dunia. Orang beriman dan bertakwa dibangkitkan dengan wajah berseri, hati dipenuhi harapan, tidak diliputi rasa takut berlebihan. Sedangkan orang kafir dan pendosa dibangkitkan dengan kondisi wajah tertunduk, dipenuhi rasa takut dan penyesalan, dan tubuh gemetar menunggu keputusan. Di saat itu, banyak manusia baru menyadari kesalahan hidupnya. Namun, kesadaran itu sudah terlambat. Tidak ada lagi taubat, istighfar, dan amal syalih tambahan. Yang ada hanyalah catatan amal yang telah ditutup sejak kematian. Perlu ditegaskan, kebangkitan ini bukan untuk kembali ke dunia. Tidak ada kesempatan hidup kedua. Tidak ada kesempatan memperbaiki masa lalu. Yaumul Ba'ats adalah gerbang menuju pengadilan Allah, bukan kehidupan baru di dunia. 3. Padang Mahsyar, hari berkumpulnya seluruh makhluk. Setelah seluruh manusia dibangkitkan pada Yaumul Ba'ats, semua langsung digiring menuju satu tempat yang sangat luas, datar, dan mengerikan. Tempat itu bernama Padang Mahsyar. Inilah hari berkumpulnya seluruh makhluk, hari di mana tidak ada satupun manusia yang tertinggal. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah, hari ketika kami kumpulkan mereka, maka tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 47. Sahabat pustaka ilmu yang dikumpulkan di Padang Mahsyar bukan hanya manusia, tetapi seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga akhir zaman, seluruh jin, seluruh hewan, dan seluruh makhluk hidup. Tidak ada lagi perbedaan antara raja dan rakyat, antara orang kaya dan miskin, dan antara pejabat dan rakyat jelata. Semua berdiri sama sebagai hamba yang menunggu keputusan Allah. Padang Mahsyar sangat berbeda dengan bumi yang kita kenal. Dan Padang Mahsyar bukanlah salah satu tempat di dunia yang kita saat ini kenal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit pun demikian. Quran Surah Ibrahim ayat 48. Semua makhluk berdiri di tanah putih kemerahan. Sejauh mata memandang hanya manusia dan makhluk yang berdesakan. Pada hari itu matahari didekatkan ke kepala manusia dengan jarak hanya sejengkal dari kepala kita. Bayangkan, panasnya manusia akan tenggelam dalam keringatnya sendiri. Namun, tingkat keringat berbeda-beda sesuai amal. Ada yang sampai mata kaki, ada juga yang sampai lutut, ada yang sampai dada, bahkan ada yang sampai menutup mulut dan telinga. Dan tidak ada tempat berteduh kecuali bagi mereka yang diberi naungan oleh Allah. Lalu, siapa saja golongan yang mendapat naungan Allah? Rasulullah bersabda, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. 1. Imam yang adil. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3.
seorang yang hatinya bergantung ke masjid. 4. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Dan 6. Seseorang yang bersyadakah dengan satu syadakah, lalu ia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Serta 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di padang mahsyar, setiap manusia akan didampingi dua malaikat. Pertama adalah malaikat penggiring yang akan menggiring manusia menuju tempat hisab. Kedua adalah malaikat saksi yang menjadi saksi atas seluruh amal perbuatan makhluk. Tidak ada yang bisa berdusta, tidak ada yang bisa beralasan, bahkan anggota tubuh sendiri akan berbicara. Hari di padang mahsyar bukan sehari seperti di dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu." Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Namun, bagi orang beriman, waktu akan terasa singkat, sedangkan bagi pendosa, waktu terasa sangat panjang dan menyiksa. Pada hari itu, anak lari dari orang tuanya, istri akan lari dari suaminya, semua manusia akan sibuk dengan urusannya sendiri. Tidak ada yang peduli orang lain, semua hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Empat, Yaumul Mizan, hari penimbangan amal perbuatan. Setelah manusia berdiri lama di padang mahsyar dalam ketakutan, kepanasan, dan penantian yang seolah tak berujung, maka tibalah satu fase yang sangat menentukan nasib manusia untuk selamanya. Fase itu bernama Yaumul Mizan, hari penimbangan amal perbuatan. Pada hari ini, bukan lagi status yang dinilai, bukan rupa yang dipandang, bukan keturunan yang dibanggakan. Yang Allah timbang hanyalah iman dan amal. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, "Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang sedikit pun." Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Pada hari itu, setiap manusia akan menerima buku catatan amalnya. Ada yang menerima dari sebelah kanan, ada yang menerima dari sebelah kiri atau dari belakang. Tidak ada satupun amal yang terlewat, baik itu salat yang khusyuk, sedekah yang ikhlas, ucapan yang menyakiti, bahkan niat buruk yang disimpan, semuanya tertulis rapi dan lengkap. Pada Yaumul Mazan, kebaikan akan ditimbang di satu sisi, keburukan akan ditimbang di sisi lainnya. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka dia akan memperoleh kehidupan yang memuaskan. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah." Quran Surah Al-Qari'ah ayat 6-9. Sahabat beriman, pada saat itu tidak ada lagi alasan, "Saya niatnya baik, saya terpaksa," atau "Saya hanya ikut-ikutan." Semua sudah selesai sejak ajal menjemput. Betapa maha adil dan maha pengasihnya Allah. Amal yang kita anggap kecil di dunia bisa menjadi penyelamat besar di akhirat. Bahkan senyum yang ikhlas atau ucapan baik, semua itu bisa memberatkan timbangan amal perbuatan kita. Namun, dosa juga tak terhapus begitu saja. Jika dosa lebih banyak dan tidak ditaubati, maka timbangan akan condong ke keburukan. Dan pada saat itu, penyesalan tidak lagi berguna, air mata tidak menolong, dan permohonan tidak dikabulkan. Amal yang tidak ikhlas atau amal yang untuk pamer, amal yang bercampur maksiat bisa menjadi sia-sia di Yaumul Mazan. Sahabat pustaka ilmu, Yaumul Mazan adalah detik-detik paling menegangkan dalam seluruh perjalanan akhirat. Karena setelah semua amal ditimbang, nasib kita akan mulai terlihat, arah perjalanan mulai ditentukan, dan penyesalan atau kebahagiaan mulai terasa. Dan manusia hanya bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, beratkanlah timbangan kebaikanku." Lima, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal perbuatan. Setelah amal ditimbang pada Yaumul Mazan, manusia tidak serta-merta langsung menuju surga atau neraka. Masih ada satu tahap yang jauh lebih menegangkan. Tahap di mana setiap detail hidup kita diperiksa satu persatu. Tahap itu bernama
Yaumul Hisab, hari perhitungan amal perbuatan. Pada hari ini, manusia dipanggil satu persatu, berdiri sendirian di hadapan Allah, tidak diwakilkan, tidak didampingi keluarga, tidak dibela siapapun. Setiap jiwa akan dihisab. Allah Ta'ala berfirman dengan sangat tegas, sesungguhnya kepada Kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisab mereka. Quran Surah Al-Ghasyiyah, ayat 25-26. Tidak ada satu jiwa pun yang lolos, tidak ada satu amal pun yang terlewat, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun disembunyikan rapat-rapat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Hisab dilakukan dengan sangat teliti. Hisab Allah bukan seperti pengadilan dunia. Allah mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan, bahkan apa yang terlintas di dalam hati. Tidak ada dalih, saya lupa, saya tidak sengaja, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Rasulullah menjelaskan bahwa pada Yaumul Hisab, Allah akan berbicara langsung dengan hambanya. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang di antara kalian, kecuali Rabb-nya, akan berbicara langsung dengannya tanpa penerjemah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah akan memperlihatkan dosa-dosa hambanya, satu persatu, hari demi hari, dan amal demi amal, hingga hamba itu yakin bahwa dirinya akan binasa. Namun, bagi orang beriman yang ikhlas dan bertaubat, Allah akan menutup aibnya. Sahabat pustaka ilmu, tidak semua manusia menjalani hisab dengan cara yang sama. Ada hisab yang ringan, yaitu bagi orang beriman yang hatinya ikhlas, rajin bertaubat, dan menjauhi dosa besar. Sedangkan hisab yang berat adalah bagi mereka yang sering meremehkan dosa, suka menunda taubat, dan berbuat zalim. Jika manusia mencoba mengingkari dosanya, maka anggota tubuhnya sendiri akan berbicara. Tangan bersaksi atas apa yang diambil, mata bersaksi atas apa yang dilihat, kaki bersaksi kemana ia melangkah. Tidak ada kebohongan yang tersisa. Di Yaumul Hisab, banyak manusia yang berkata, seandainya aku beramal syalih dahulu. Namun, kata seandainya sudah tidak berarti apa-apa. Kesempatan telah berlalu, catatan telah ditutup. Tinggal menunggu keputusan kemana selanjutnya dia akan melangkah. 6. Jembatan Syirat, jembatan di atas neraka Jahannam. Sahabat beriman, setelah manusia melewati Yaumul Hisab, setelah dosa dan pahala dihitung, setelah aib dibuka dan rahmat Allah diharapkan, perjalanan belum berakhir. Masih ada satu fase paling menegangkan, fase yang setiap manusia pasti melaluinya tanpa pengecualian. Fase itu adalah Syirat, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam. Allah Ta'ala berfirman dengan sangat tegas, dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan mendatanginya, neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang pasti. Quran Surah Maryam ayat 71. Ayat ini membuat para ulama menangis, karena artinya setiap manusia pasti akan melewati neraka. Karena jembatan Syirat terletak di atas neraka Jahannam, tidak ada jalan lain. Bahkan untuk menuju ke surga pun, kita harus terlebih dahulu melewati jembatan Syirat. Yang membedakan hanyalah apakah kita selamat atau terjatuh. Lalu, seperti apa jembatan Syirat itu? Rasulullah menggambarkan Syirat sebagai jembatan yang lebih tipis dari rambut, bagaikan rambut yang dibelah 7, jauh lebih tajam dari pedang. Di bawahnya terdapat api neraka yang menyala-nyala. Rasulullah bersabda, kemudian dibentangkan Syirat di atas Jahannam. Hadis riwayat Muslim. Di bawah jembatan itu terdapat api yang menyambar. Rantai dan kail neraka menyambar manusia, dan terdengar teriakan dan jeritan dari bawah. Dan di atasnya, manusia berjalan dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Sahabat beriman, di Syirat tidak semua manusia melihat dengan jelas. Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu kamu melihat orang-orang mukmin, cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sisi kanan mereka. Quran Surah Al-Hadid ayat 12. Cahaya itu berasal dari keimanan, syalat, dan amal syalih setiap manusia. Ada yang cahayanya terang seperti matahari, lalu ada yang seperti bulan, ada juga yang seperti bintang, bahkan ada yang padam dan menyala-nyala. Sedangkan orang munafik kehilangan cahaya dan mereka tertinggal. Saat melewati Syirat, manusia melewatinya dengan kecepatan yang berbeda-beda. Rasulullah bersabda, di antara mereka ada yang melewati Syirat secepat kilat, ada yang seperti angin,
ada yang seperti burung, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Hadis riwayat Ahmad. Kecepatan ini murni tergantung amal. Saat kita sholat tepat waktu, maka kita akan melewatinya lebih cepat. Saat kita bersedekah dengan ikhlas, maka lebih ringan saat melewatinya. Sedangkan jika kita melakukan dosa dan berbuat zalim, maka akan memperlambat dan membuat tergelincir manusia terjatuh ke neraka. Rasulullah bersabda, di antara mereka ada yang tertinggal karena amalnya, dan di antara mereka ada yang diselamatkan setelah disiksa. Hadis riwayat Muslim. Saat manusia melewati jembatan Syirat, ada yang langsung jatuh, ada juga yang ditarik dengan rantai neraka, dan ada juga yang tergelincir karena dosa kecil yang diremehkan. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menolong kecuali rahmat Allah. Sahabat pustaka ilmu, pada saat semua manusia diam ketakutan saat hendak melewati Syirat, disinilah doa para nabi berperan sangat penting untuk umatnya. Pada saat inilah kita sangat membutuhkan kepada syafaat baginda Nabi Muhammad. Shalawat kepada Rasulullah mungkin sangat sering kita remehkan, tapi pada saat itu shalawat kitab Isa menjadi salah satu penyelamat kita. Rasulullah bersabda, tidak ada yang berbicara pada hari itu kecuali para rasul, dan doa mereka adalah, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Hadis riwayat Muslim. Syirat adalah pemisah antara surga dan neraka, detik terakhir sebelum kebahagiaan atau kesengsaraan abadi. Jika kita bisa melewati Syirat, di ujung sana sudah menanti surga dan seluruh nikmatnya. Sedangkan jika kita sampai terjatuh, mungkin kita harus terlebih dulu mempertanggungjawabkan semua perbuatan di dunia. Karena Rasulullah sudah pernah memberikan kabar gembira bahwa seluruh umatnya akan masuk surga, sebagaimana sabda Rasulullah. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, seluruh umatku akan masuk surga, kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Beliau menjawab, orang yang menaatiku akan masuk surga. Adapun orang yang mendurhakaiku, maka ia telah enggan. Hadis riwayat Bukhari, nomor 7280. Sahabat pustaka ilmu, selama nafas masih ada, pintu ampunan belum tertutup, mari kita kembali kepada Allah sebelum kita dipanggil tanpa persiapan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan. Karena setelah kematian, tidak ada lagi kesempatan kedua. Jika hatimu bergetar setelah menonton video ini, itu tanda Allah masih sayang padamu. Jangan tunda taubat, karena kita tidak pernah tahu apakah esok masih diberi kesempatan. Jika video ini bermanfaat, mari kita sebarkan kebaikan. Klik subscribe, like, dan share, agar lebih banyak hati yang terbangun sebelum terlambat. Sampai jumpa di video selanjutnya.